Beliau sudah mengumumkan, beliau pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi akhlak, saudara. Revolusi akhlak bukan makar, bukan. Jangan salah paham. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami nggak mengenal istilah makar, saudara. Nggak usah takut, Pak Bu. Terbukti. Kami aksi 212. Nurul Mustafa dulu ikut gabung, dihadiri oleh Habib Abdullah bin Al Ja'far As-Segaf. Jutaan orang kumpul. Kira-kira makar atau tidak? Umat Islam damai atau tidak? Terbukti 411 umat Islam ditembaki, umat Islam damai. Enggak, umat Islam enggak ada sedikit pun perasaan buat makar untuk khianat kepada negeri. Tapi yang beliau suarakan revolusi akhlak. Izin Allah, berkat doanya para ulama, berkat doanya umat Islam, insya Allah sebentar lagi imam besar akan pulang di Indonesia, insya Allah. Kemarin sudah diumumkan secara resmi, DPP FPI mengumumkan secara resmi beliau selama ini nggak bisa pulang karena dicekal. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat doa muslimin serta berkat kegigihan beliau melakukan negosiasi ke pihak kerajaan Saudi Arabia, alhamdulillah karena beliau nggak bersalah, akhirnya cekal beliau dicabut. Alhamdulillah. Bahkan dendanya dihapuskan. Alhamdulillah. Saat ini, hari ini beliau semalam sampaikan ke kami, hari ini pagi ini beliau ziarah Rasulullah. Tepat di 12 Rabiul Awal. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama dihadirkan ziarah Rasulullah. Hari ini beliau ziarah Rasulullah untuk permisi ke Rasulullah SAW. Insya Allah pulang dari Madinah, tidak lama pulang dari Madinah, beliau sendiri yang akan umumkan tanggal resmi kepulangan beliau. Takbir, takbir, takbir. Tadi Habibana Hasan bilang sama saya, Habibana Hasan yang mengatakan, kata beliau, Nurul Mustafa udah janji sama beliau kalau beliau pulang mau jemput, insya Allah. Kira-kira siap patuh komando beliau? Siap taat perintah beliau? Takbir. Mudah-mudahan Habibana Hasan Allah dengan panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah mengumumkan, beliau pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi akhlak, saudara. Revolusi akhlak bukan makar, bukan. Jangan salah paham. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami nggak mengenal istilah makar, saudara. Nggak usah takut, Pak Bu. Terbukti. Kami aksi 212. Nurul Mustafa dulu ikut gabung, dihadiri oleh Habib Abdullah bin Al Ja'far As-Segaf. Jutaan orang kumpul. Kira-kira makar atau tidak? Umat Islam damai atau tidak? Terbukti 411 umat Islam ditembaki, umat Islam damai. Enggak, umat Islam enggak ada sedikit pun perasaan buat makar untuk khianat kepada negeri. Tapi yang beliau suarakan revolusi akhlak. Apa maksudnya revolusi akhlak? Yaitu yang dibawa Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal. Kalau Jokowi punya revolusi mental, kenapa umat Islam nggak boleh punya revolusi akhlak, saudara? Betul? Revolusi mental, kata-kata itu sumbernya dari Karl Marx, bapak Marxisme, salah satu panutan komunisme. Walaupun katanya substansinya berbeda, tapi tetap istilahnya dari situ. Tapi kalau revolusi akhlak diambil dari hadis baginda Rasulullah. Kira-kira mau revolusi mental apa revolusi akhlak? Revolusi mental atau revolusi akhlak? Apa maksudnya revolusi akhlak? Dari yang jelek kepada yang buruk, yang belum sholat jadi sholat, yang tadinya pacaran. Amin, amin. Doa saudara. Ibadallah, Al-Imam As-Subki nulis kitab. Kalau tadi Al-Habib Abdul Rahman menyebut satu kitab As-Saribul Maslul, ada lagi satu kitab lain karangan ulama Syafi'iyah, As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, karya Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ulama besar yang disifati beliau hampir sampai derajat ijtihad. Ngarang kitab judulnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Kenapa beliau karang kitab tersebut? Di muqaddimahnya beliau jelaskan, ketika zaman itu ada yang menghina Nabi, beliau katakan apa? Setelah beliau jelaskan hukumnya menghina Nabi itu harus dibunuh. Dalam mazhab Syafi'i disuruh tobat dulu. Kalau nggak mau tobat, diajak tobat dia nggak mau, maka hukumannya dibunuh, saudara. Kata Imam Subki apa? Saya nggak mampu buat bunuh dia. Saya nggak mampu buat eksekusi langsung. Tapi saya mampu nulis kitab ini, saudara. KB nggak cukup hanya dengan hati,
saya nggak cukup ingkar dengan hati, saya tulis kitab ini sebagai pembelaan kepada Rasulullah. Ini pelajaran dari Imam Subki, saudara. Ibn Hajar al-Asqalani nyebutin cerita dalam Ad-Durarul Kamilah. Ada anjing, ketika terjadi penghinaan terhadap Rasulullah di depan puluhan ribu masyarakat Mongol yang notabene Nasrani, itu pembesar mereka diri caci maki Nabi. Ada anjing diikat dengan kencang, saudara. Begitu Nabi dihina, anjingnya berontak, ditomprok, itu yang caci maki Nabi, saudara. Akhirnya diselamatkan. Diikat lagi, itu anjing lebih kencang. Ada yang tegur, kamu jangan caci maki Nabi, itu anjing marah karena kamu caci maki Nabi. Kata dia apa? Oh bukan, anjing itu marah karena saya nunjuk-nunjuk. Anjing itu punya insting, kalau ditunjuk dia merasa mau diserang, dia nggak terima, akhirnya saya ditomprok, saudara. Akhirnya ini orang dengan sombong dia diri lagi, dia hina lagi, dia caci maki lagi Nabi, diteruskan, saudara. Dia pikir anjingnya sudah diikat lebih kencang. Ternyata begitu Nabi dihina, itu anjing berontak, saudara. Anjing itu melepaskan diri dari ikatan, ditomprok si penghina Nabi, digigit sampai mati, saudara. Ini Perancis di Indonesia, saudara. Insya Allah hari Senin FPI akan memimpin aksi besar-besaran bersama para ulama, para habaib, para kiai. Insya Allah bersama Nurul Mustafa, saudara. Di depan kedutaan besar Perancis, kita rame-rame hadir, suarakan aksi bela Rasulullah. Kita baca maulid di depan kedutaan besar Perancis, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira Nurul Mustafa siap hadir atau tidak? Orang kompak siap hadir atau tidak? Siap bela Rasulullah, siap perjuangkan kehormatan Rasulullah, siap berdarah-darah untuk Rasulullah, siap kenalkan Rasulullah. Nanti itu di penjara, masa bodoh. Nanti itu digigit anjingnya Hendro Priyono, masa bodoh. Nanti kukunya ditarik. Yakin? Maju terus. Betul. Siap bela Nabi, siap hari Senin kedutaan besar Prancis, siap aksi damai. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, kami tidak rela Nabi Muhammad dihina ya Allah. Maka saksikanlah ya Allah, kenalkan kami ke Nabi Muhammad. Jangan sampai kami gak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya tadi yang seperti dikatakan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saddaf, kita bangga ada anak muda di Prancis, walaupun saat ini dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai radikalis, dunia barat mengecam, dia bunuh gurunya yang menghina Rasulullah karena pemerintah Prancis mendukung penghinaan tersebut. Saudara, biarkan dunia menganggap dia teroris, tapi bagi kami dia adalah pahlawan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar.